Halo teman-teman lorong cerita semua. Kali ini gue mau nyeritain tentang pengalaman dari Pak Budi, seorang pegawai senior yang ada di kantornya temen gue, yaitu Bagas. Nah, jadi si Bagas ini ngirimin ceritanya ini karena dia tahu tuh gue lagi ngejalanin lorong cerita gitu. Nah, gimana kisahnya Pak Budi? Segmen horor di kantor kita mulai. Oke, jadi di kantornya Bagas itu pernah ada kejadian horor gitulah. Nah, beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana di tempat kerja Bagas ini jadi semakin tegang gitu. Pegawai yang semula skeptis sama cerita mistis mulai merasa was-was, terutama saat harus lembur atau bekerja larut malam. Salah seorang pegawai senior, nah ini Pak Budi, yang selalu menertawakan cerita-cerita tentang hantu, mulai merasa ada sesuatu yang nggak beres. Pak Budi ini sering merasa seperti ada yang ngawasin gitu dari sudut-sudut gelap di kantor, meskipun tidak pernah melihat secara jelas. Pada suatu malam, Pak Budi terpaksa harus tinggal dan lembur sendirian karena harus menyelesaikan laporan penting yang harus diselesaikan keesokan harinya. Meskipun dalam hatinya merasa cemas, dia mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaannya. Namun, ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu-lampu di ruangannya berkedip tanpa alasan yang jelas, membuat Pak Budi merasa tidak nyaman. Dia mencoba untuk mengabaikan dan terus bekerja. Tetapi, sekali lagi dia merasa ada bayangan hitam yang melintas dengan cepat di luar jendela ruangannya. Suasana semakin tegang ketika Pak Budi mendengar suara langkah kaki halus di koridor di depan ruangannya. Suara itu semakin mendekat dan Pak Budi bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia meraih ponsel untuk meminta bantuan, tetapi baru saja dia ingin menekan nomor darurat, lampu di ruangannya tiba-tiba mati dengan sendirinya. Pak Budi berada dalam kegelapan total. Hanya suara langkah kaki yang semakin dekat membuatnya semakin panik. Dia mencoba mencari saklar lampu, tetapi tidak menemukannya. Dalam keputusasaan, dia berusaha untuk menepis ketakutannya dan mencoba untuk keluar dari ruangan. Namun, ketika dia membuka pintu ruangannya, dia melihat sesosok pocong berdiri di ujung koridor, tepat di depannya. Pocong itu berdiri diam dengan kain kafan putihnya yang terbentang, memancarkan aura yang menyeramkan. Pak Budi kaget dan hampir saja jatuh ke belakang. Dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa kaku dan tak berdaya di hadapan sosok pocong yang menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Suara pelan bergema di dalam ruangannya. Pak Budi merasa tubuhnya menggigil. Dia mencoba untuk berteriak, namun suaranya tidak keluar. Semua pikirannya dipenuhi oleh rasa takut yang begitu dalam. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki semakin cepat mendekat. Pocong itu mulai bergerak maju dengan lambat, menuju ke arah Pak Budi. Hanya ada gelap dan keheningan menyeramkan yang mengelilingi mereka berdua. Saat pocong semakin mendekat, Pak Budi merasa ada sesuatu yang dingin dan aneh melingkupi dirinya. Dia merasa seperti sedang berada di antara dunia nyata dan dunia lain yang tak terlihat. Namun, sebelum pocong itu benar-benar mencapainya, Pak Budi mendengar suara langkah kaki keras dari arah koridor. Sekejap kemudian,
lampu-lampu di koridor tiba-tiba menyala kembali dengan terang benderang. Pak Budi terduduk di lantai, gemetar dan berkeringat dingin. Dia melihat sekelilingnya, namun sosok pocong itu telah menghilang tanpa jejak. Dia segera mengambil nafas panjang. Pak Budi bersyukur bahwa mungkin ada sesuatu kehadiran yang lebih kuat daripada kegelapan yang menolong Pak Budi dari malam itu. Sejak kejadian itu, Pak Budi tidak pernah lagi lembur sendirian di kantor. Dia juga mulai memahami bahwa mungkin ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Cerita tentang teror pocong di kantor tetap menjadi misteri yang menghantui pikiran mereka, sementara aura misterius terus mengambang di udara kantor yang sepi pada malam hari.